Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Dedi Abdi, Ivara Devona, Mary Sinta, Noor Farani, dan Sabia Saka ingin menjelaskan mengenai analisis dan identifikasi dari perusahaan Semen Group Indonesia. Berikut penjelasan dan uraiannya. Profil perusahaan PT Semen Gresik Persero Tbk yang dulunya bernama PT Semen Indonesia diresmikan di Gresik pada tanggal 7 Agustus 1957 dan merupakan perusahaan BUMN persemenan yang menjadi penopang pembangunan nasional sejak masa kemerdekaan hingga saat ini. Pada tahun 1991, Perseroan mencatatkan diri sebagai perusahaan BUMN pertama yang go public di Bursa Efek Indonesia atau BEI dengan kode emiten SMGR. PT Semen Indonesia ini merupakan strategic holding company yang memayungi anak usaha di bidang produsen semen, non-semen, dan jasa di seluruh Indonesia. Sebagai badan usaha milik negara atau BUMN, porsi saham PT Semen Indonesia Persero Tbk saat ini adalah 51,01% milik pemerintah Republik Indonesia dan 48,99% milik publik. Menguasai pangsa pasar nasional dan jangkauan pasar regional, Perseroan berupaya menjadi perusahaan penyedia solusi bahan bangunan terdepan di regional dengan menyediakan berbagai produk dan layanan yang lengkap dan berkualitas. Perkembangan arah bisnis serta menjawab tantangan yang dihadapi Perseroan ke depan, pada tanggal 11 Februari 2020, Perseroan berganti logo menjadi SIG. Perubahan logo dilakukan untuk mengubah brand positioning dan menegaskan kembali visi, misi, dan nilai baru agar dapat mewakili layanan atau produk Perseroan yang semakin berkembang nantinya. SIG adalah semangat baru Perseroan yang bertindak beda dan selalu melebihi jangkauan atau Go Beyond Next yang hadir menjadi solusi kebutuhan konsumen dan pembangunan nasional. SIG berkomitmen menjadi bagian dari penciptaan sustainable living yang bertanggung jawab secara sosial dan lingkungan untuk meningkatkan kualitas kehidupan di masa mendatang, serta terus menjadi BUMN kebanggaan bangsa Indonesia. Semen Indonesia Group telah menjadi perusahaan yang mengalami transformasi tujuan. Untuk membangun kondisi kehidupan baru yang berkelanjutan bagi generasi mendatang, Semen Indonesia Group akan bertindak beda dan selalu melebihi jangkauan sesuai dengan visi misi yang telah diperbarui. Dengan visi menjadi perusahaan penyedia solusi bahan bangunan terbesar di regional. Pertama, berorientasi pada kepuasan pelanggan dalam setiap inisiatif bisnis, lalu menerapkan standar terbaik untuk menjamin kualitas, fokus menciptakan perlindungan lingkungan dan tanggung jawab sosial yang berkelanjutan, memberikan nilai tambah terbaik untuk seluruh pemangku kepentingan atau stakeholders, dan yang terakhir, menjadikan sumber daya manusia sebagai pusat pengembangan perusahaan. Untuk mencapai tujuan dari Semen Indonesia Group, mereka melakukan berbagai cara, yaitu yang pertama adalah praktik tata kelola, yang kedua standar etika dan praktik anti penyuapan, lalu evaluasi implementasi tata kelola, lalu ada manajemen risiko, ada mekanisme pengaduan atau whistleblowing system, lalu ada dokumen tata kelola, dan yang terakhir program pengendalian gratifikasi. PT Semen Indonesia Group merupakan badan usaha milik negara yang mana BUMN menerapkan kultur perusahaan yaitu akhlak, amanah, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, serta kolaboratif. PT Semen Indonesia Tbk berkomitmen untuk menerapkan budaya akhlak yang kini menjadi semangat baru BUMN untuk terus bertransformasi. Dalam menciptakan tata kelola yang efektif dan efisien ini, perusahaan telah menerapkan sistem manajemen terintegrasi yang mengacu pada prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik, yang meliputi yang pertama, ada sistem manajemen mutu yaitu ISO 9001, sistem manajemen lingkungan ISO 14001, sistem manajemen HSE yaitu SMK-OH SAS 18001, menguji manajemen laboratorium ISO atau IC 17025, sistem manajemen risiko atau ISO 31000, sistem manajemen lainnya, dan peningkatan program melalui penerapan manajemen inovasi. Penerapan sistem manajemen Semen Indonesia itu diharapkan dapat memberikan nilai tambah bagi pemegang saham khususnya dan para pemangku kepentingan serta masyarakat pada umumnya. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang struktur organisasi dari perusahaan Semen Indonesia Group. Dalam struktur organisasi perusahaan Semen Indonesia Group ada 4 struktur. Yang pertama adalah Dewan Komisaris, yang kedua adalah jajaran direksi, yang ketiga adalah komite-komite, dan yang terakhir adalah sekretariat perusahaan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang jajaran dari Dewan Komisaris. Yang pertama ada jajaran komisaris utama yaitu Bapak Rudiantara. Di bawahnya ada jajaran komisaris ada Pak Arief Prasetyo Adi, Pak Sony Subrata, Pak Astera Primanto, dan Ibu Lydia.
Dan yang terakhir ada komisaris independen, yang pertama ada Aas Asikin Idat dan juga Pak Nasaruddin Umar. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang jajaran direksi. Di jajaran direksi ini ada 5 struktur. Yang pertama adalah direktur utama yang dipimpin oleh Pak Doni Arsal. Yang kedua adalah direktur supply chain yang dipimpin oleh Pak Adi Munandir dan Yusfiandri. Yang ketiga adalah direktur bisnis dan pemasaran yang dipimpin oleh Pak Aulia Mulki Umar. Yang keempat adalah direktur keuangan dan manajemen risiko yang dipimpin oleh Pak Adriano Hosni. Yang terakhir adalah direktur SDM dan umum yang dipimpin oleh Pak Agung Wiharto. Oke, selanjutnya ada struktur komite. Struktur komite ini ada 3 jajaran, yaitu pertama komite audit, kedua komite nominasi dan remunerasi dan GCG, dan terakhir komite manajemen risiko dan investasi. Penjelasan pertama adalah komite audit. Komite audit perseroan dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dengan tujuan utama membantu pelaksanaan fungsi pengawasan oleh Dewan Komisaris atas pelaporan keuangan, audit internal, dan audit eksternal. Nah, susunan komite audit ini diketuai oleh Bapak Aas Asikin Idat dari Komisaris Independen dan juga dianggotai oleh Sahat Pardede dan juga Budi Rahayu sebagai profesional. Oke, selanjutnya komite nominasi dan remunerasi dan GCG memiliki tugas pokok yang pertama dalam menentukan kriteria seleksi dan prosedur nominasi dan rekomendasi, jumlah serta proses seleksi dari anggota Dewan Komisaris dan juga anggota direksi. Yang kedua, memberikan rekomendasi remunerasi anggota Dewan Komisaris dan anggota direksi serta anggota organ pendukung Dewan Komisaris dan juga memberi masukan kepada pengawasan dan pemberian nasihat serta rekomendasi dalam bidang pengelolaan dan pengembangan sumber daya manusia. Susunan komite nominasi dan remunerasi dan GCG ini diketuai oleh Pak Nasaruddin Umar dari Komisaris Independen dan juga dianggotai oleh Ibu Lydia Silvana dan juga Satya Indrarini sebagai profesional. Dan yang terakhir adalah Komite Strategi Manajemen dan Investasi. Komite ini dibentuk oleh Dewan Komisaris untuk membantu melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada direksi atas jalannya pengelolaan perseroan baik secara keseluruhan ataupun spesifik. Komite ini diketuai oleh Pak Astera Primanto Bakti dan dianggotai oleh Pak Arif, Pak Soni, dan juga Pak Adi Hartadi sebagai profesional. Dan yang terakhir adalah struktur dari sekretaris perusahaan. Sekretaris perusahaan merupakan posisi struktural di bawah direksi dan juga bertanggung jawab langsung kepada direksi. Sekretaris perusahaan membantu direksi dalam menyelenggarakan hubungan yang baik antara perseroan sebagai emiten dengan regulator dan lembaga-lembaga penunjang pasar modal, kalangan investor, masyarakat luas, dan juga pemangku kepentingan umum pada umumnya, dan juga pengelola informasi yang terkait dengan lingkungan bisnis perseroan. Untuk sekretaris perusahaan Semen Indonesia Group diketuai oleh Ibu Vita Mahredi. Selanjutnya adalah bagian dari strategi dan rencana pengelolaan sumber daya manusia PT Semen Indonesia, yaitu adalah yang pertama Human Resource Development yang menggunakan sistem yaitu Human Capital Master Plan atau bisa disingkat sebagai HCMP. Nah, untuk HCMP perseroan ini terdiri atas 4 tahapan. Nah, untuk etapan pertama yaitu pada tahun 2009 sampai 2010 yaitu adalah Setting Human Capital Foundation, yang dimana dalam penyusunan HCMP ini nantinya akan dimulai transisi implementasi sistem dengan kegiatan penyelarasan sistem manajemen SDM dan optimalisasi framework. Nah, yang kedua, tahapan kedua itulah pelaksanaan HCMP pada tahun 2011 sampai 2012 itulah Growth and Strengthening. Nah, di mana di sini perseroan melakukan penguatan human capital system dan percepatan peningkatan performance dari SDM-nya. Nah, untuk tahapan yang ketiga pada tahun 2013 yaitu adalah excellent performance, yang dimana pada tahap ini tuh seluruh human capital systemnya itu akan mencapai kondisi yang optimal dan berada pada derajat yang tinggi. Nah, selanjutnya untuk tahapan terakhir yaitu pada tahun 2014 dan seterusnya pengelolaan dari HCPM ini sendiri nantinya akan sejajar dengan pengelolaan dari perusahaan kelas dunia. Nah, pada tahap ini nantinya akan dilakukan pembuatan citra ataupun persepsi publik terhadap perseroan yang akan diubah. Nah, untuk sistem yang kedua yaitu training and development, yang dimana salah satu fokus dari HCMP itu adalah pelaksanaan program leadership development dengan tujuan menghasilkan pemimpin yang memiliki kapabilitas kepemimpinan yang baik dari aspek teknis, kepemimpinan maupun bisnis di semua jenjang, baik struktural maupun fungsional organisasi. Nah, untuk yang keempat, itulah knowledge management, yang dimana perseroan ini nantinya akan mulai melaksanakan kegiatan knowledge managementnya dengan tujuan mengelola pengetahuan yang merupakan aset bernilai tinggi di perseroan. Sebagai saran,
sebagai sarana untuk meningkatkan keunggulan HC perseroan. Nah, untuk kegiatan ini tuh sangat mendukung pelaksanaan dari learning process seperti intergroup rotation, job opportunity maupun career planning dari pegawai perseroan sendiri. Nah, untuk sistem yang terakhir yaitu manajemen kinerja dan sistem remunerasi. Nah, di mana untuk peningkatan kompetensi SDM nantinya akan diimbangkan dengan pemberian kesempatan untuk berkembang bersama. Nah, serta nantinya juga akan ada pemberian paket remunerasi yang kompetitif. Dalam proses ini juga nantinya akan melibatkan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan siklus manajemen kinerja. Dan pada tahun 2009, perseroan ini mulai mengimplementasikan Balanced Scorecard sebagai tools dalam manajemen KPI. Nah, nantinya itu akan berguna untuk menjamin akurasi, transparansi, dan objektivitas dalam penilaian kinerja. Oke, selanjutnya ada kelebihan PT Semen Indonesia Group. Yang pertama, PT Semen Indonesia Group merupakan BUMN atau Badan Usaha Milik Negara. Yang kedua, PT Semen Indonesia sudah go public dan menjadi BUMN pertama yang menjual sahamnya kepada masyarakat. Yang ketiga, lokasi pabrik yang strategis. Lokasi yang strategis memberikan keunggulan yang kompetitif dan komparatif dalam manajemen biaya distribusi dan kontinuitas pasokan. Yang keempat, perseroan memiliki keunggulan dalam sumber daya manusia atau SDM yang memiliki kompetensi di bidang perekayasaan teknis dan jasa konsultasi dalam persemenan serta industri terkait. Yang kelima, memiliki jangkauan distribusi ke seluruh penjuru daerah pemasaran. PT Semen Gresik Tbk mempunyai keunggulan distribusi yang didukung oleh 19 unit gudang penyangga di sejumlah wilayah strategis di Jawa dan Bali. Yang keenam, sarana promosi yang menyeluruh ke berbagai media. Kebijakan promosi yang dilakukan Semen Gresik guna meningkatkan penjualannya yang antara lain TV pada pesawat terbang, papan nama toko, billboard, radio, poin, koran, majalah, branding event, bando jalan, dan branding mobile. Yang ketujuh, memiliki sumber dana dari pemerintah Republik Indonesia. Sebagai salah satu BUMN di Indonesia, tentunya pemerintah akan membantu pendanaan bagi kegiatan operasional perusahaan. Selanjutnya ada kekurangan PT Semen Indonesia Group. Yang pertama, daerah pemasaran yang belum menjangkau seluruh wilayah Indonesia. Semen Gresik memiliki daerah pemasaran hanya di 13 provinsi. Yang kedua, proses packing masih terlalu panjang karena dilakukan di setiap gudang pendistribusian sehingga membutuhkan kos yang tidak sedikit. Yang ketiga, suplai bahan baku batu kapur dari alam yang terbatas. Alam sangat berpengaruh terhadap pemenuhan bahan baku di dalam kegiatan produksi perusahaan. Sekian hasil analisis dan identifikasi dari kelompok 3 mengenai perusahaan Semen Group Indonesia. Mohon maaf bila terdapat banyak kekurangan dan salah kata. Terima kasih sudah menonton.